من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Kemudian Habib menyatakan khoslatun wahidatun tahbidul a'mal wa kun fiha katsirun minan nas wa yasuhtul 'abdi amma qadallahu subhanahu wa ta'ala. Suatu sifat yang akan menghilangkan amal ibadah seseorang, dan itu terjadi pada kebanyakan manusia. Apa itu? Suhtul 'abdi, tidak relanya, ya, tidak ridhonya seseorang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam suhtuhu bima qadallah, termasuk syakawati min syakawati ibni Adam, termasuk kebinasahan manusia. Apa itu? Tidak ridhonya dia, tidak relanya dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan sesuatu itu terbaik untuk hambanya. Tinggal kitanya ridho atau tidak terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang bisa menyatakan al-bakhilu hala sihatihi as-sakhiyu hala maradihi yubghidullah. Orang yang bakhil, orang yang pelit ketika sehat, ya, dan dermawan ketika sakit, maka orang tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ia mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma waktu sakit doang dia sakhi, dermawan, nyumbang kemana-mana. Tapi waktu lagi sehat kagak mau, ya, seakan-akan mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Apalagi yang pelit sama Oh ya. Apalagi dua-duanya pelit. Nah, na'udzubillah. Ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-bakhil, tidak akan masuk surga orang yang pelit. Ya. Dan kita berlindung pada Allah dari al-bukhul, sifat pelit, ya. Man ahsanal wudu ahsanas shalah, wa man ahsanas shalah aslahallahu umurad dinihi wa dunyah. Barang siapa bagus wudunya, maka salatnya pun akan bagus. Dan barang siapa salatnya bagus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki, memperbaiki perkara dunia, perkara agamanya dan perkara dunianya akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dari awal dengan wudu, ya. Dengan apa? Dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adabnya, sunnah-sunnahnya, rapih, ya. Semua dikerjakan, insya Allah sholatnya juga akan rapih. Sholat rapih, urusan dunia dan urusan akhirat juga akan rapih, dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari wudunya saja kurang, ya, syaratnya, rukunnya ataupun adab-adabnya kurang, maka untuk baik dalam sholatnya itu susah, ya. Apalagi urusan dunia akhiratnya, sholat aja kagak rapi, ya. Padahal kalau seandainya sholat itu rapi, urusan dunia akhirat akan selesai, akan enak, ya. Maka dari awalnya kita harus rapi di dalam wudu, kata Al-Habib Zain bin Smith.
salafuna shalih lamma qasurat amaluhum hasunat a'maluhum wa ahluz zaman lamma talat amaluhum sa'at a'maluhum. Para orang-orang terdahulu kita yang soleh, ketika mereka angan-angannya itu pendek, kagak banyak, tapi hasunat a'maluhum, amal-amal mereka bagus, rapih, banyak. Ya. Amal mereka, amal angan-angan mereka dikit, kagak banyak keinginan, tapi ibadahnya istimewa, amalnya istimewa. Ya. Tapi wa ahluz zaman, orang sekarang, ya, zaman sekarang, lamma talat amalum, ketika panjang angan-angan mereka, banyak keinginan mereka, saat amalum, tapi tidak diimbangi dengan amal yang baik. Sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, padahal keinginannya sangat banyak. Seharusnya ketika keinginan orang itu banyak, ketika angan-angan itu banyak, maka dia juga harus perbanyak amalnya, perbanyak juga ibadahnya. Tapi ajib, aneh, manusia zaman sekarang amalnya banyak tapi ibadah dikit. Itu zaman sekarang. Ya. Penyebab dia amal yang bagus karena pendeknya anak-anak. Karena penyebab amal bagusnya amal mereka para as-salafun sholihun karena pendeknya angan-angan. Jadi nggak usah terlalu banyak angan-angan, ya, sehingga amal kita juga akan bagus. Keinginan yang berlebihan, keinginan dari kenikmatan yang lebih masuk dalam, lebih dari sekedar cukup angan-angan mau jadi begini, udah tua masih mau macam-macam, udah tua kan? Itu angan-angan. Nah, ketika angan-angannya panjang, jadi dia jadi buruk. Man hasunat sabiqatuhu hasunat khatimatuh, wa man sa'at sabiqatuhu sa'at khatimatuh. Barang siapa yang bagus masa lalunya, maka akan bagus juga khatimahnya, penutup umurnya. Dan barang siapa jelek masa lalunya, maka akan jelek pula khatimatuh atau penutup umurnya. Ya. Jadi untuk memperbaiki khitam seseorang harus baik pula amal dia sebelumnya. Ya. Karena husnul khatimah itu adalah buah hasil dari amal seorang mukmin selama dia hidup. Buahnya itu husnul khatimah. Begitu juga su'ul khatimah, juga buah juga. Ya, buah dari amal orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala selama umurnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita dalam keadaan khitam kita dalam keadaan husnul khatimah. La an tata'allam baban min al-adab khairun laka min an tata'allam 70 baban min al-ilm. Ya. Hendaklah kau mempelajari satu bab dari adab, dari budi pekerti, dari akhlak, itu lebih bagus, lebih baik daripada engkau mempelajari 70 bab dari ilmu. Ya. Lagi tadi nyatakan ilmu memang mengangkat seseorang menjadi berada di a'lal maratib, tingkatan yang tinggi. Cuma juga tidak kalah pentingnya atau yang lebih penting harus disertai dengan adab. Ya. Ya. Karena orang yang menganggap remeh adab, ya, dalam riwayat nyatakan man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Barang siapa meremehkan, merendahkan adab, maka ia akan
tertimpa haram atau tidak bisa melaksanakan perkara-perkara sunnah. Dan barang siapa meremehkan sunnah, maka ia akan diharamkan untuk melakukan hal-hal yang fardu. Dan barang siapa meremehkan yang fardu, maka ia diharamkan untuk mendapatkan ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh sama sekali kita meremehkan adab. Dulu Habib Hasan bin Ahmad Baharun ya sering memberikan wejangan kepada santrinya, jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Ya. Adab harus lebih dominan, lebih banyak dibanding ilmu. Ya. Tanya aja sama tukang bakwan. Bayangkan mana garam sama tepungnya? Pasti tepungnya. Karena bakwan, bukan garam. Ya. Paham ya? Jadi adab sangat penting. Ya. Dan akan orang itu kadang dengan sebab adabnya orang akan mengangkat orang yang beradab tersebut kepada tingkatan yang tinggi karena adabnya. Ya. Wal adabul am, adab yang umum apa itu? Fi'lul mahamidi wa tarkul qabaih, melakukan hal-hal yang terpuji dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Itu adab secara umum, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua dan lain sebagainya. Ya. Kemudian man qala fi du'aihi Allahumma faka'annama da'a bi asma'illahil husna kulliha. Barang siapa berkata, ya, berdoa, mengucapkan ketika doa Allahumma, lafaz Allahumma, maka seakan-akan ia berdoa dengan tawassul dengan seluruh asma husna yang 99 seluruhnya. Ya, seakan-akan ia berdoa bertawassul dalam doanya dengan seluruh asmaul husna. Sedangkan orang yang berdoa menggunakan asma'illahil a'zam, satu di antara asma Allah yang al-a'zam, pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana orang yang berdoa dengan lafaz Allahumma, dia bertawassul dengan seluruh asmaul husna, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya. Ya, jangan harap orang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih demen atau doyan dengan yang namanya masih maksiat. Jangan harap. Wallahu a'lam bishawab.